Hello, welcome back to Gigi Channel. Sekarang aku akan membacakan Matius 17. Sebelum kita memulai, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus dalam surga, berkati saat ini kami mau membaca Alkitab. Tuhan, berkatilah kami selalu bijaksana ya Tuhan, dan menjadi seperti Engkau ya Tuhan. Yesus Yesus, amin. Ayo kita bacakan, judulnya adalah Yesus diserahkan kepada Pilatus kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam, kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengumpul utusan dan membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia bahwa Yesus telah dijatuhkan hukum mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan ulangnya 30 perak itu ke imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melempar uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi ke situ mengantunginya sendiri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan masuk uang ini ke dalam peti persembahan, sebab uang ini adalah darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu di tanah yang disebut tanah tukang perikop, untuk dijadikan tempat perkuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu disampaikan hari disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Maka menerimalah 30 uang perak, yaitu harga ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang mereka memberikan uang itu untuk tanahku periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Kita bacakan sekarang, judulnya adalah Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan ke wali negeri dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkau adalah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas unduhan yang dijatuhkan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawaban apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidaklah engkau dengar betapa banyak tuduh kasih ini terhadap engkau?" Ya, Pilatus menanyakan. Tapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Setelah menjadi kebiasaan bagi wakil negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak, dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa kamu hendaki ku besu bagimu, Yesus Barabas atau Yesus disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus dengan dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkataan orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh satuan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk minta supaya Barabas diterkat
kepala dan tua-tua bertekadkan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu hendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah aku harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan," katanya, tetapi kejahatan yang telah dilakukannya. Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, maka sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak, dan aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditunggungkan di atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus lalu diserahkannya untuk disalibkan. Ya, kita bacakan judulnya sekarang adalah Yesus diolok-olokkan. Kemudian saudara-saudara wakil negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menangkalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka mengayam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulnya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka yang menanggalkan jubah itu padanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ayo kita bacakan sekarang, judulnya adalah Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah itu ia mengecapnya. Ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di sana dan menjaga di sana. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebutkan alasan mengapa ia dihukum. Ini adalah raja seorang Yahudi. Bersama-sama dengan disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan sebelah kirinya. Orang yang lewat di sana menghujat dia sambil mengelakkan kepalanya. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatlah dirimu, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala dan bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan berkata, orang lain ia selamat, tetapi dirinya sendiri tidak dapat menyelamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah, ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Yang menaruh harapannya di harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya, karena dia telah berkata, "Aku adalah anak Allah."
Bahkan penyamun-penyamun disalibkan bersama dengan dia, mencalanya demi juga ya. Ini dikubur. Sekarang kita bakal baca dulunya adalah Yesus dikubur. Menjelang malam datanglah seorang kaya dari Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus. Juga ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapianinya dan kain lelan yang putih bersih, lalu ia membaringkannya di kubur yang baru yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal situ, duduk di tempat kubur itu. Ayo kita bacakan judul yang terakhir. Judulnya adalah Kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuhan, kami mengingat bahwa si penyesat itu suatu hidup, berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari ketiga. Jika tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia." Lalu mengatakan kepadanya, "Rakyat yang telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesat yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dan dengan pembantuan penjaga-penjaga itu meletelari kubur itu dan menjaganya. Jadi seperti itu kita membaca ya. Yesus disalibkan, dikuburkan, baru dijaga salibnya. Kuburannya. Jadi sebelum kita di ending, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus dalam surga, berkati saat ini kami sedang mau selesai berdoa. Tuhan, berkatilah agar kami biasa bertingkah ya Tuhan. Tuhan, kami mau agar Engkau bisa menyelamatkan kami dari bahaya Tuhan Yesus. Amin. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.